Selamat pagi menjelang siang. Pada video sebelumnya telah saya sampaikan tentang reproduksi tumbuhan secara aseksual. Organ tumbuhan seperti akar, batang, dan daun yang digunakan sebagai alat reproduksi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan reproduksi secara seksual. Pada reproduksi seksual digunakan sel kelamin, yaitu sel sperma dan sel telur, dan proses fertilisasi untuk menghasilkan biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Pertanyaannya, tahukah kamu di manakah letak sel kelamin pada tumbuhan? Pertanyaan yang kedua, bagian tumbuhan apa sajakah yang terlibat dalam proses reproduksi? Agar kalian semakin mendalami, silahkan kalian lakukan pengamatan struktur bagian bunga. Apa saja yang harus kalian sediakan? Yang pertama, bunga sepatu atau bunga merak atau bunga bakung atau bunga waluh. Yang kedua, alat tulis. Yang ketiga, loop atau kaca pembesar atau bisa menggunakan handphone. Yang keempat, kertas manila atau buku gambar. Yang kelima, pensil warna. Yang keenam, kamera atau handphone. Lalu, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, amatilah bagian-bagian bunga. Yang kedua, gambarlah bunga yang kamu amati beserta bagian-bagiannya. Yang ketiga, berilah keterangan pada gambar tersebut. Yang keempat, bandingkan bunga yang kamu amati dengan gambar berikut ini. Apakah bunga yang kamu amati mempunyai bagian-bagian yang sama dengan gambar berikut ini? Supaya kita memiliki gambaran yang sama, silahkan kalian gambar struktur bunga di atas dan jelaskan fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut dari nomor 1 hingga nomor 10. Setelah kalian menggambar dan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian bunga, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, bagian bunga manakah terdapat sel kelamin? Pertanyaan yang kedua, apa warna benang sari pada bunga yang kamu amati? Yang ketiga, tahukah kamu bagaimanakah proses peleburan sel kelamin jantan dan betina atau fertilisasi pada tumbuhan? Oke, silahkan kalian amati gambar di samping. Mengapa lebah atau hewan lain mendatangi bunga? Apa yang diambil lebah dari bunga? Apa manfaat keberadaan lebah bagi bunga? Silahkan kalian jawab masing-masing pertanyaan yang saya berikan. Lebah atau hewan lain tertarik pada bunga karena warna dari mahkota bunga beserta madu yang dihasilkan oleh bunga. Terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara lebah dengan bunga. Lebah ternyata dapat membantu bunga untuk melakukan penyerbukan. Pada tumbuhan, proses fertilisasi atau pembuahan diawali dengan peristiwa polinasi atau penyerbukan. Pada gambar di samping, lebah membantu bunga dalam peristiwa penyerbukan. Serbuk sari melekat pada kaki lebah. Saat lebah berpindah, serbuk sari yang melekat pada kaki lebah dapat melekat pada kepala putik. Proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik disebut penyerbukan atau polinasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah terjadinya proses penyerbukan? Terjadinya proses penyerbukan ada beberapa macam. Berikut akan saya sampaikan macam-macam perantara yang dapat membantu penyerbukan dan istilahnya. Yang pertama, angin atau anemogami. Pernahkah kamu mengamati tanaman jagung atau padi?
tanaman jagung dan padi memiliki bunga yang kecil dan tangkai bunga yang mudah bergoyang bila tertiup angin. Tanaman dengan bunga yang berukuran kecil, jumlah bunga banyak dan ringan, serta tidak menghasilkan nektar atau bau merupakan beberapa ciri tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Penyerbukan yang dibantu oleh angin disebut anemogami. Yang kedua adalah serangga atau entomogami. Bunga matahari memiliki warna yang menarik dan cerah, misalnya berwarna kuning, dan menghasilkan nektar. Tahukah kamu apa fungsi ciri tersebut bagi bunga matahari? Ciri yang dimiliki bunga matahari dan bunga yang memiliki ciri serupa sangat menarik bagi serangga, seperti lebah, untuk hinggap dan mengisap nektarnya. Pada umumnya, serbuk sari yang dihasilkan lengket sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Dengan demikian, serangga ikut memindahkan serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga disebut entomogami. Nektar atau madu yang dihasilkan bunga mengandung berbagai karbohidrat seperti sukrosa, fruktosa, dan glukosa hingga mencapai 87%. Selain itu, nektar juga mengandung asam amino, asam organik, vitamin, senyawa aromatik, dan juga mineral. Lebah atau serangga mencari madu sebagai sumber energi untuk disimpan sebagai cadangan makanan. Dapat kalian lihat gambar berikut. Yang ketiga, burung atau ornitogami. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh burung umumnya memiliki ukuran bunga yang besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak, dan mahkota bunga berbentuk trompet, misalnya bunga cangkring atau dadap. Ukuran bunga yang besar berguna untuk menahan berat dari burung. Namun tidak semua jenis burung dapat membantu penyerbukan. Contoh burung yang dapat membantu penyerbukan adalah burung isap madu dan burung kolibri. Yang keempat, kelelawar atau chiropterogami. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar ialah menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari. Misalnya yaitu tanaman kaktus. Yang kelima, manusia atau antropogami. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia biasanya merupakan bunga yang berumah dua. Artinya, dalam pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Ada pula tanaman yang serbuk sarinya sulit untuk bertemu dengan putik, sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan sendiri. Misalnya bunga vanili dan anggrek. Perlu kalian ketahui bahwa penyerbukan merupakan menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Ternyata serbuk sari dapat berasal dari bunga itu sendiri maupun dari bunga lain. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami atau sinogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. Yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat berbeda. Itu tadi macam-macam penyerbukan. Selanjutnya, tahukah kamu apa yang terjadi pada serbuk sari setelah proses penyerbukan? Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma yang sesuai, berasal dari tumbuhan yang sejenis, maka serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel di dalam buluh serbuk sari akan membelah menjadi dua inti sel generatif
tersebut akan berkembang menjadi 2 inti sel sperma. Satu inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh buluh serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum membentuk sigot atau calon individu baru. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi 2 kali pembuahan, maka disebut dengan pembuahan ganda. Nah, silahkan diperhatikan gambar di samping. Perlu kalian ketahui, ketika serbuk sari yang tidak sesuai atau tidak berasal dari tumbuhan yang sejenis melekat pada kepala putih atau stigma, maka serbuk sari tidak akan berkecambah membentuk buluh serbuk sari, sehingga proses pembuahan atau fertilisasi tidak dapat terjadi. Bagaimana ini dapat terjadi? Ternyata serbuk sari yang berasal dari tumbuhan lain tidak dapat melekat dengan kuat pada kepala putih. Tahukah kamu mengapa hal ini dapat terjadi? Cobalah ingat materi tarik-menarik antara molekul, yaitu gaya adhesi dan kohesi. Gaya tarik-menarik antar molekul yang berbeda atau gaya adhesinya pada serbuk sari dengan kepala putih pada tumbuhan yang berbeda jenis amat lemah. Gaya adhesi yang lemah menyebabkan serbuk sari mudah lepas dari kepala putih. Selain itu, pada permukaan serbuk sari terdapat senyawa kimia berupa lipid atau lemak dan protein termasuk enzim. Senyawa kimia ini akan bereaksi dengan senyawa kimia pada kepala putih. Jika serbuk sari tidak cocok, maka reaksi kimia yang terjadi akan menghambat metabolisme dari serbuk sari, sehingga serbuk sari tidak dapat berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Selanjutnya, pernahkah kamu menemukan tumbuhan yang tempat tumbuh induknya berjauhan dengan tempat tumbuh anaknya? Mengapa demikian? Tumbuhan tersebut ternyata melakukan penyebaran biji. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Pada Angiospermae, biji diselubungi oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah atau ovarium. Buah juga dapat membantu dalam penyebaran biji. Penyebaran biji yang jauh dari induknya akan meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi individu baru. Hal ini karena biji yang tumbuh pada suatu area yang dekat dengan induknya akan berkompetisi dengan induk untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi. Proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Ternyata ada beberapa cara penyebaran biji dan istilah untuk masing-masing perantara. Yang pertama, anemokori. Anemokori yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya adalah biji bunga dandelion. Biji yang ringan dan kecil tidak terlalu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Keberadaan sayap pada biji membantu biji mudah terbawa angin. Arah gerak biji mengikuti arah gerak angin. Yang ketiga, hidrokori. Hidrokori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan air. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah hidupnya di dekat daerah perairan, misalnya di pantai ataupun tumbuhan yang hidup di air. Contohnya adalah pohon kelapa dan bakau. Biji kelapa tergolong biji tumbuhan yang berukuran besar, dapat mencapai ukuran diameter 15 cm. Biji kelapa diselubungi oleh buah yang terdiri atas tempurung kelapa, sabut kelapa, dan kulit kelapa. Meskipun berukuran besar, buah dan biji kelapa dapat mengapung di air dan dapat mengalir mengikuti arus air. Kelapa dapat mengapung di air karena sabut buah kelapa memiliki banyak ruang atau rongga udara. Pada saat berada di air, sabut kelapa memiliki prinsip kerja seperti pelampung, sehingga kelapa dapat terapung dan menyebar
menyebar ke pantai-pantai. Yang ketiga, zookori. Zookori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Penyebaran ini dibagi menjadi 4, yaitu entomokori, chiropterokori, ornitokori, dan mammokori. Entomokori adalah penyebaran biji dengan perantara serangga, contohnya adalah wijen dan tembakau. Chiropterokori adalah penyebaran biji dengan perantara kelelawar, contohnya adalah jambu biji dan pepaya. Ornitokori adalah penyebaran biji dengan perantara burung. Tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah tumbuhan yang buahnya menjadi makanan burung, tetapi bijinya tidak dapat tercerna. Biji tersebut akan keluar dari tubuh burung bersamaan dengan kotoran burung. Contohnya adalah beringin dan benalu. Yang selanjutnya adalah mammokori, adalah penyebaran biji dengan perantara mamalia. Contohnya adalah hewan luwak yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi. Yang keempat, antropokori. Antropokori adalah penyebaran biji dengan bantuan manusia. Proses penyebaran dengan cara ini dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Penyebaran biji yang secara tidak sengaja dilakukan oleh manusia apabila biji tumbuhan memiliki struktur yang mudah melekat pada pakaian. Contohnya adalah rumput. Sedangkan penyebaran biji dengan sengaja sering dilakukan manusia, terutama pada bidang pertanian, yaitu ketika menanam padi, jagung, dan tanaman lainnya. Yang berikutnya, perkecambahan. Pernahkah kamu mengamati biji jagung atau biji kedelai yang dijual atau disimpan? Mengapa biji tersebut tidak tumbuh menjadi tumbuhan baru dan tetap menjadi biji? Biji yang masih belum tumbuh merupakan biji yang berada pada keadaan dormansi biji. Apa itu dormansi biji? Dormansi biji yaitu peristiwa di mana biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Lamanya masa dormansi biji setiap jenis tumbuhan berbeda-beda. Masa dormansi biji dapat diakhiri dengan memberikan perlakuan khusus atau perlakuan istimewa. Namun perkecambahan berbagai macam biji dipengaruhi oleh faktor-faktor yang hampir sama. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan, silahkan kalian lakukan aktivitas berikut ini. Silahkan kalian perhatikan tabel 2.6. Coba tentukan faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan biji. Jangan lupa carilah info tambahan dari berbagai sumber lain seperti internet. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pada keadaan yang bagaimanakah biji dapat tumbuh baik? Yang kedua, apakah yang menyebabkan biji direndam dalam air tidak tumbuh? Yang ketiga, faktor apa saja yang diperlukan dalam perkecambahan? Yang keempat, susunlah kesimpulan berdasarkan hasil diskusi yang telah kamu lakukan. Oke, selanjutnya sifat keturunan reproduksi secara seksual. Bagaimanakah sifat keturunan yang dihasilkan dari reproduksi secara seksual? Apakah sama dengan induk ataukah berbeda? Reproduksi secara seksual dihasilkan dari peleburan inti sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau telur. Sifat keturunan diperoleh dari gabungan sifat kedua induk. Hal inilah yang menyebabkan sifat keturunan yang dihasilkan dari reproduksi seksual bervariasi. Oke, tahukah kamu bahwa makhluk hidup mengalami suatu siklus? Tumbuhan memiliki siklus hidup yang dimulai ketika inti sel kelamin jantan dan betinanya bersatu membentuk zigot. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Agar kamu lebih paham tentang materi yang saya sampaikan, silahkan kalian kerjakan kegiatan berikut ini. Reproduksi tumbuhan secara seksual menghasilkan biji. Biji dapat ditanam dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Coba tuliskan struktur ataupun tahapan yang terjadi pada siklus hidup tumbuhan yang terdapat pada gambar di bawah.
2.27. Silahkan nanti lengkapi keterangan berikut ini, nomor 1 sampai nomor 8. Terima kasih kalian sudah memperhatikan dan menyimak materi yang sudah saya sampaikan terkait reproduksi tumbuhan Angiospermae. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan menyampaikan materi reproduksi tumbuhan Gymnospermae.